Hello everyone, bagaimana kabar kalian? Selamat datang di video ini. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas UAS semester 6 untuk mata kuliah Fatwa dan Jurisprudensi Hukum Keluarga Islam yang diampu oleh Bapak Muhammad Nur Hadi, SHIMH. Adapun anggota kelompok kami yang terdiri dari 4 orang, yaitu Muhammad Zaidan Husni Mubarak Hakam, Muhammad Rifki Fanani, Gilang Fajar Rizkilah, dan Alfa Zenia Firosa. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai membujang seumur hidup. Kita pasti sering mendengar, emang harus banget ya nikah? Gak semua orang pengen hidup berdua kok. Ada juga yang memilih untuk gak nikah seumur hidup. Alasannya macam-macam, belum ketemu jodoh, fokus karir, atau emang gak minat. Tapi apa agama memperbolehkan kita membujang forever? Nikah atau gak nikah? Ada yang bilang, nikah itu wajib, jadi kalau enggak, kamu berdosa. Tapi, di sisi lain, banyak juga yang bersikap, ya terserahlah, itu hak pribadi. Mana yang benar? Yang jelas, fenomena memilih bujang forever makin banyak aja sekarang. Lihat aja di timeline medsos kita. Ada yang ogah nikah karena trauma keluarga, ada yang lebih memilih fokus karir, atau sekedar ngerasa nggak butuh hubungan. Bahkan beberapa public figure dengan bangga bilang, aku bahagia sendiri. Tapi, gimana sih sebenarnya agama ngelihat fenomena ini? Bujang seumur hidup itu dosa, atau sekedar pilihan hidup aja? Nah, sebelum kita bahas lebih dalam, yuk tengok dulu apa kata dalil-dalil atau ulama soal ini. Bagaimana hukum wanita yang tidak mau menikah? Yang ingin menyerahkan segala cintanya untuk Allah seperti Robi'ah al-Adawiyah. Tidak sesuai dengan sunnah. Yang kamu contoh itu Rasul. Dan Rasul memerintahkan kamu untuk menikah. Iya. Adakah Nabi yang tidak menikah? Tidak ada. Semua Nabi menikah. Para sahabat menikah tidak? Menikah. Para sahabiat menikah tidak? Menikah. Maka tidakkah kita jadikan mereka sebagai apa? Suri tauladan kita? Lantas hanya karena satu orang yang katanya Robi'ah al-Adawiyah tidak menikah, kita jadikan sebagai suri tauladan? Tidak. Ya. Cinta kita untuk Allah betul sahih. Tapi apakah Rasulullah SAW cintanya tidak untuk Allah? Siapa yang lebih mencintai Allah? Rasulullah atau Robi'ah al-Adawiyah? Allah, Rasulullah. Tapi Rasulullah mencintai Aisyah, mencintai istri-istrinya, semuanya karena Allah. Justru ketika kita mencintai seseorang karena Allah, semakin sempurna cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Jadi, gimana sebenarnya Islam melihat orang yang memilih nggak nikah seumur hidup? Ternyata nggak semua kasus sama. Dalam fikih, hukum nikah bisa berubah-ubah tergantung kondisi. Kata Habib Hasan bin Ismail Al-Mudhor, ada 4 kategori, dari wajib sampai haram. Penasaran? Yuk kita bedah satu-satu. Kita akan membahas dari wajib. Nikah jadi wajib kalau kamu sudah mampu fisik dan finansial. Tapi kalau nggak nikah, bisa jatuh ke zina. Ini kasusnya kayak orang yang udah siap, tapi sengaja nunda-nunda tanpa alasan syar'i. Kalau haram, tapi hati-hati, nikah juga bisa haram kalau kamu nggak punya biaya buat nafkahin keluarga. Bisa bikin terlantar istri dan anak. Atau kamu nikah cuma buat ngerugiin orang. Misal nikah tipu-tipu. Ngeri kan? Nah, kalau makruh, kalau kamu nggak punya keinginan nikah sama sekali, plus nggak sanggup nafkahin lahir batin, hukumnya makruh. Artinya lebih baik dihindari tapi nggak sampai dosa. Kalau mubah, boleh. Nah, kalau buat yang ngerasa, aku nggak pengen nikah tapi mampu kalau mau, dan nggak ada resiko zina, hukumnya mubah alias boleh-boleh aja. Ini biasanya kasus orang yang emang udah adem
dan gak punya dorongan biologis atau kebutuhan psikologis. Contoh nyatanya bisa diambil dari Reza Rahardian, Ivan Gunawan, dan Ariel Peter Pan. Dalam hal ini, mereka dikategorikan wajib karena mereka sudah mapan, berpendidikan, dan berusia matang. Begitu juga dengan Nicholas Saputra. Jadi, jomblo seumur hidup itu nggak selalu dosa kok. Tergantung kondisi dan niat loh. Yang penting jujur sama diri sendiri. Kalau emang nggak mampu, ya nggak usah dipaksain. Kalau mampu tapi menghindar tanpa alasan, bisa bahaya. Dan kalau emang nggak minat dan nggak ada resiko, ya gas aja. Rasulullah sangat menganjurkan pernikahan dan melarang keras hidup membujang. Dalam sebuah hadis, beliau bahkan memerintahkan para pemuda untuk menikah jika telah mampu. Mengapa? Karena pernikahan bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga bagian dari menjaga agama dan keturunan. Lihatlah bagaimana para sahabat Nabi Rasulullah SAW begitu semangat menikah. Bahkan ketika ada mujahid syahid meninggalkan janda, para sahabat segera menikahinya agar tidak ada yang terlantar. Ini juga menunjukkan betapa pernikahan adalah bagian dari tanggung jawab sosial dalam Islam. Nabi juga bersabda, "Nikahilah perempuan yang penyayang dan subur, karena aku akan berbangga dengan banyaknya umatku dari hari kiamat." Hadis riwayat Abu Dawud. Ini adalah isyarat jelas bahwa pernikahan juga terkait dengan kemaslahatan umat. Hukum wanita yang tidak ingin menikah. Lalu, bagaimana dengan wanita yang memilih tidak menikah? Ustadz Abu Yahya Badrus Salam menjelaskan bahwa hukum asal menikah adalah sunnah muakkad, sangat dianjurkan bagi yang mampu. Namun, tidak ada paksaan dalam Islam untuk menikah. Seorang wanita tidak berdosa jika ia ingin menikah, asalkan tidak mengharamkan apa yang Allah halalkan dan memiliki alasan syar'i seperti fokus ibadah atau menuntut ilmu. Tapi, jika ia menolak nikah karena meremehkan sunnah Rasul atau Nabi dengan alasan yang tidak jelas, ini adalah masalah serius. Ingat, menikah adalah salah satu cara untuk menjaga agama, diri, dan keturunan. Jadi, keputusan untuk tidak menikah harus didasarkan pada pertimbangan yang matang, bukan sekedar keinginan sesaat. Kesimpulan dari kutipan di atas tadi ialah, jadi apa yang bisa kita ambil dari penjelasan para ulama ini? 1. Islam sangat menganjurkan pernikahan, terutama bagi yang mampu dan khawatir terjerumus maksiat. 2. Membujang tanpa alasan syar'i adalah tindakan yang dilarang Rasulullah SAW. Dan yang ketiga ialah wanita atau pria yang memilih tidak menikah atau menjomblo karena alasan yang tidak dibenarkan agama tidaklah tercela, asalkan tidak meremehkan syariat. Pilihan ada di tangan kita, tapi pastikan keputusan kita selalu dengan tuntunan Rasulullah SAW dan nasihat ulama. Karena hidup ini bukan hanya tentang kebebasan pribadi, tetapi juga tanggung jawab kepada Allah dan masyarakat. Nabi SAW menganjurkan kita dalam banyak hadis agar menikah dan melahirkan anak. Beliau menganjurkan kita mengenai hal tersebut dan melarang kita hidup membujang, karena perbuatan ini menyelisihi sunnahnya. Jadi pernah ada 3 orang sahabat berikrar di masjid, karena mereka merasa ibadahnya sangat tinggi, maka mereka ingin ibadah yang tidak umum orang buat. Maka mereka bilang satu sama yang lain, ayo kita ke rumah Nabi SAW. Mungkin di rumah Nabi ada informasi ibadah yang belum kita tahu. Di luar rumah kita sudah tahu semua Nabi buat apa. Mereka datang ke rumah Nabi SAW lalu tanya. Ternyata Aisyah menjelaskan, kalau Nabi SAW di rumah seperti laki-laki seseorang antara kalian. Dia penuhi hajatnya sendiri atau dia membantu keluarganya. Bahkan Nabi SAW pernah menjahit sendiri sendalnya yang putus. Maka mereka seakan-akan menganggap ingin informasi yang lain. Seakan-akan mereka anggap ini kok cuma seperti ini ya. Maka tiga-tiganya berikrar di masjid dan didengar oleh sahabat-sahabat Nabi yang lain. Yang satu bilang, mulai sekarang saya tidak mau tidur malam hari, mau sholat tahajud sepanjang malam. Ya, pagi kalau ngantuk baru tidur, malam tidak ada tidur lagi. Supaya tidak seperti umum orang buat. Mulai habis ba'diyah isya,
tahajud sampai pagi. Yang kedua mengatakan, saya mulai sekarang puasa tidak mau buka puasa. Kecuali saya sudah tidak tahan. Jadi kayak misalnya hari ini Kamis antum puasa, orang azan buka puasa, dia tidak mau buka puasa. Dia tahan sampai besok, masih tahan sampai hari ketiga. Dia mau buat berbeda. Yang ketiga bilang, mulai sekarang saya nggak mau nikahi wanita. Daripada mengganggu ibadah saya nggak mau berurusan sama perempuan. Nabi SAW dengar, naik di atas mimbar, lalu beliau berkhutbah, memuji Allah dan membaca salawat untuk diri beliau SAW, lalu beliau mengatakan, telah sampai kepada saya berita begini dan begitu. Ada orang begini dan begitu di antara kalian. Maka ketahuilah, aku orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Aku tidur di malam hari dan aku sholat. Artinya Nabi habis isya tidur, tapi nanti bangun sepertiga malam. Aku juga berbuka puasa. Tiba maghrib boleh puasa, buka puasa. Dan aku menikahi wanita. Sampai menolak sunnahku bukan dari golonganku. Kata beliau, saya kemukakan kepadamu saudaraku yang budiman sejumlah hadis yang menunjukkan hal itu. Yang pertama, nikah adalah sunnah para rasul. Nikah adalah salah satu sunnah para rasul. Lantas apakah engkau akan menjauhinya wahai saudaraku yang budiman? Kata beliau.